jangan masuk. Gitu. Clear itu. Saya kasih pejangan ya. Sangat. Di sini gurunya muda-muda. Kalau mau kaji wisata, monggo silahkan. Banyak guru mudanya di sini. Gitu. Jadi hawa-hawanya kalau guru muda itu enak ya, lebih apa ya? maksudnya energinya. Oh, energinya. Ya. Kalau energinya guru muda itu lebih enak. Mereka kan semangat ya, karena masih muda kan ya. Kayak gitu. Terus maksudnya gak mudah loyo, terus pas ngajar, terus kemudian pas ini kenapa senyum-senyum gitu. Kayak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus habis itu banyak inovasi. Oh, Nah, ada hal-hal baru betul. ya. Jadi terus lebih terbuka pemikirannya. Ya bukan berarti kalau misalnya yang kasarannya kalau mungkin yang lebih senior atau mungkinnya secara umur ini tidak terbuka, enggak. Cuma maksudnya kalau muda kan lebih untuk soal teknologi ya lebih update seperti itu. Oke. Ada pengalaman yang tidak menyenangkan nggak selama di sini? Mungkin ada horor, pengalaman horor atau apa? Kesurupan. Mungkin ada. Ini Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Harus di sini. Enggak di luar. Lalu sih, tidak apa-apa. Nanti kalau di sini saya cerita nanti takut. Penonton kita Sepertinya yang takutin yang cerita. Bukan yang nonton tapi yang cerita. Saya cerita. Kalau pengalaman horor itu pasti ada ya. Kalau dari sekolah lama ke sekolah sini itu ada. sama aja atau emang bentuknya sama? Hati kosong ya sangat horor. Jangan berkata kotor kan. Itu Anda ya. Hati kosong. Hati kosong juga loh. Horor. Horor. Mungkin- Apalagi nggak punya pendamping juga horor. Iya. Itu tergantung pribadi. Oh. Masing-masing. Terus lanjut pengalaman horor di sini. Pernah mungkin ketika di sekolah Di ini. sekolah lama aja, jangan di Oke, sini. sekolah lama. Ah. Loh, tadi kan saya tanyanya di sekolah sini. Sekolah sini. Ya udah sekolah sini. Ya. Kalau di sekolah sini ada di ruangan saya sih. Oh, di mana tuh Di mana rumahnya? rumahnya? Kenapa? Saya belum tahu. Rumahnya di Di mana? lantai 2. Yang pojok itu ya? Ya, Suka yang pojok-pojok. pojok. Tuh deket sama kamar. Kamar apa? Sama siapa? Sama Pakai siapa? shower. Kamar mandi. Ya. Ya, kamar mandi itu loh. Bilang aja kamar mandi, kamar. kan? Dikira saya buka Mau cerita hotel. aku juga soalnya kejadian lokasi kita cerita kan masih berdekatan ya ini ya. Masih satu wilayah kan ya. Ya mungkin mereka ikut di sini juga. Oh, jangan. Terus. Itu kejadiannya itu Jumat ya, Jumat ini. Cuma ini. Jumat maksudnya Barusan. hari Jumat seperti hari Jumat yang kayak sekarang ini. Oh. Jam-jamnya itu sekitar jam 12. 12 siang. 12 siang. Terus ini kan habis hujan nih. Kalau 12 malam kan nggak mungkin. Siapa tahu di sini memang Rondanya di sini. Memang dari sini Kak mungkin. Oke, terus. Apa? Mungkin Terus di gondrangan, kemudian- mungkin di sil-sil Oh enggak. Atau di gedor pintu. dan berpintu ataupun ngapain. Jadi ataupun- ceritanya itu gini, itu kan pas Jumatan ya? Pas Ya. Jumatan biasanya kalau pas Jumatan itu free ya? Ya. Anak-anak kan istirahat. Nah, pas anak-anak istirahat, kebetulan pada saat itu lampu saya itu mati. Lampu di ruangan saya itu. Lampu di ruangan saya mati, tapi karena masih ramai suasana di luar, jadi saya tetap nggak pindah ruangan kayak gitu. Biasanya saya kalau di luar sudah sepi, kayak lab sudah sepi itu, saya biasa Ikut pindah ke ke bawah, bawah. betul. Oke. Saya jarang sendirian di atas. Nah, pada saat itu hujan posisinya, hujan deras. Sendiri. Di Kondisinya di sendiri. luar. Oke. Pada saat itu partner saya masih ngajar pada saat itu, Oh. masih ngajar. Nah, sorry bukan ngajar, ada konsul kayaknya. Pokoknya tidak di tempat lah. Nah, kemudian posisi kan hujannya lebat ya, hujannya lebat. Nah, terus ada petir juga pada saat itu. Dua. Iya, saya nggak sampai kayak gitu juga. Ada petir. Nah, terus saya kan biasa suka nyalain musik ya. Jadi habis sambil Dengerin musik ya, ya. dengerin musik. Tangan. Kalau nyalain
ada. Maaf. Jangan Kalau nyalain menurut saya itu lampu. nyalain musik itu kayak kita main, kita ataupun nyalain lampu. dengerin Mungkin staff kalau mau ketawa nggak apa-apa kali ya. dengerin musik. Nah terus Musik apa ini? nggak usah sampai saya Oh. jelaskan. Oh iya. Habis itu saya dengerin musik, nah terus tiba-tiba apa namanya, di atas plafon itu kan kayak ada apa sih, kotakan tuh, kayak yang buat bolong itu kan. ya yang bolong itu, nah itu tiba-tiba itu di apa, diangkat. diangkat. Sama siapa? Jadi ada yang angkat gitu, kan nggak tahu pada saat itu. Tanya lah. Mungkin Pak Akun mungkin yang di situ. Pada saat itu pas saya lagi ngetik gitu kan. Masih apa dari musik ini? Kan dengerin musik Sambil sambil ngetik. ngetik. Nyalain musik. Sambil kita lagi kerja lah, lagi Oh, kerja. Lagi kerja. Main Itu piano. tiba-tiba ada bunyi apa namanya? Bunyi Atapnya dak tadi. gitu dari atas. Terus habis itu saya ngeliat ke atas kan. Saya ngeliat atas, habis itu apa namanya? Saya kerja lagi terus hawanya udah gak enak kan. Hawanya udah gak enak. Terus habis itu saya coba lihat ke atas lagi, itu ternyata jadi pas saya noleh itu kayak Sudah apa sih? diangkat? Ya kayak diangkat gini, jadi diangkatnya sampai kayak bener-bener ngangkat gini loh, sampai kelihatan genteng Genteng. atas Yang ya. atas, Terus habis itu sama dia tuh kayak di Turun. banting, ya, dah kayak gitu. Terus saya teriak pada situ, situ siapa kayak gitu. Apa? Itu siapa? Oh. Itu Mau kenalan. situ siapa kayak gitu. Situ siapa? Saya pikirnya masih orang ya. Saya kira. Nah pada saat itu kan mati lampu nih. Terus katanya kan mau ada PLN, mau ngecek Ke situ. ke sekolah. Oh. Nah pada saat itu kondisinya karena mati lampu pada situ kan semua toh. Nah saya kira itu petugas PLN. Terus saya mikir, nah petugas PLN kok hujan-hujan berowot itu ke situ. Berowot. Iya, kayak gitu. Sempet Kucing Gitu. berowot. Begitu. Berowot, bawahnya berowot. Di bahasa apa ya tadi tuh ya? Apa namanya? Apa ya? Apa ya? Saya juga nggak tahu. Nggak dibahas lah. Nggak usah dibahas lah ya. Saya juga nggak tahu istilahnya apa itu. Pokoknya itulah kayak gitu. Jadi pada saat itu akhirnya saya manggil siapa ya? Saya lupa manggil Bu Devi atau siapa gitu. Terus saya tanya, ada petugas ini nggak? PLN nggak di sekitaran? Gak ada kayak gitu, hujan-hujan juga ngapain kesini gitu, entah itu Bu Devi atau siapa kayak gitu, saya lupa. Terus habis itu saya kan tetap di situ ya, saya tetap di situ, lama-lama kok hawanya gak enak. Akhirnya saya ringkes barang saya ke bawah, tanya ke staff, ke ruang staff. Terus saya tanya ke ruang staff, ternyata memang gak ada petugas yang mengecek listrik dan lain-lain. Nah itu masih misteri itu sampai sekarang. Berarti sekarang belum tahu siapa yang mengangkat. Belum. Space itu. Ya. Atau nggak mungkin nyoba di sana lagi, mungkin kenalan lagi. Habis itu saya masih ke situ lagi sih. Oh, masih di situ lagi. Masih ke situ lagi, cuma ringkes. Setelah itu selesai. Maksudnya setelah itu saya Nggak turun ke lama bawah, gitu ya? nggak lama, terus besoknya Senin ya saya masih kerja kayak biasanya lagi. Tapi posisi Atapnya masih terbuka tertutup. Utut kan cuma diangkat gini aja, terus dibanting. Oh, jadi nggak diangkat terus dipindah itu enggak ya? Enggak, cuma diangkat terus dibanting dijatuhkan gitu. lagi. Jadi tetap posisinya tetap semula. Tetap posisi awal. Mungkin kayaknya itu perasaan Mbak Elis aja kayaknya. Perasaan lah itu udah keangkat. Saya baru mikir itu gimana. Itu sudah keangkat itu. Tapi bener-bener lihat diangkat. Saya kan lihat tadi kan saya lihat kan habis keangkat ada bunyi jedak itu kan saya lihat, saya penasaran kan kok hawanya udah nggak enak, terus saya lihat ke atas, nah itu benar-benar diangkat, terus dibanting kayak dak gitu di situ. Mungkin nggak boleh rame mungkin kenceng waktu Musiknya. dengerin musiknya. Ya bisa jadi ya, saya juga lupa pakai headset apa enggak. Soalnya saya biasa pakai headset, tapi ya itulah, ya nggak tahu lah ya. Tapi habis itu aman. Sampai sekarang. Gak tahu, saya nggak pernah di ruang BK lagi. Saya udah jarang di ruang BK. Nggak punya Sudah nomaden saya, tahu nomaden, hidup berpindah-pindah. Gitu. Oke. Berarti itu pengalaman yang Tidak menyenangkan ya, menyenangkan di- horor. Ya, horor. Ada lagi mungkin? Nggak ada kayaknya ya. Iya, Ada ya. kayaknya lama kayak Lama ya. Kayak mikirnya kayak lama. Kalau memang ada pasti dia mengarang. Iya. Wah, Ada, tapi saya lupa. Lupa. Anu,
kesurupan nggak ada. Ada. Siapa? Emang nggak ada. Tadi katanya udah ya. Hah? Ada. Ada part 2 nggak sih? Ada begitu. Bisa kan nih part 3, part sampai part yang lain. Part yang lain. Iya, monggo cerita lagi kalau tapi diem. Saya berpipis. Coba cerita jangan horor lah. Oh, iya. Cerita apa gitu loh. Iya. Oke kan kita lebih santai. Ya, santai. Kan sekarang kan tadi sudah pengalaman yang menyenangkan. Terus Ya, nggak menyenangkan. Tidak yang menyenangkan. menyenangkan. Nah, sekarang yang paling penting itu harapan. Harapan ke Bu depannya. Elis itu seperti apa di tahun 2020. Nggak tahu. Mau di 2000. Apa menurut 2022. boleh? Boleh. Entar apa ya? Saya lupa. Oh, ya harapan. Sebenarnya saya pengen kuliah lagi. Wah. Ambil S2. Terserah. Bimbingan dan konseling. Kedokteran saya pengen tapi nggak mampu otak saya. Begitu, saya nggak mampu. Gitu. Saya pengen kuliah lagi sebenarnya. Di BK. Di BK. Di BK. Universitas. Oh, universitas. Universitas mana gitu. S2 lah nggak? Gue pengen S2 Negeri lah. Malang, Negeri Malang. Gue pengen S2 lanjut ke bidangnya itu Tetap BK. linear. Tetap ini ya Ah. di Universitas Negeri Malang. Udah pernah mungkin Nyoba. ya persiapan ke sana itu loh. Sudah sih sebenarnya. Kayak misalnya TOEFL belajar dikit-dikit lah. Cuma sebenarnya yang bikin susah atau yang bikin bimbang itu kalau kuliah BK ya. Kuliah BK untuk di UM sendiri itu padat. Maksudnya gak ada kelas karyawan. Oh, nggak bisa jadi Gak bisa. Jadi ngajar harus ya. gak bisa. Jadi kalau misalnya ada diadakan kelas karyawan atau kelas yang mungkin jamnya lebih fleksibel, tidak pas pagi, itu saya harus misalnya ngajak temen atau misalnya ya untung aja kalau misalnya yang mendaftar itu rata-rata yang pekerja sama kayak saya. Nah nanti itu dibuka atau nanti jamnya itu bisa di setting. Fleksibel ya. Jadi kayak sore-sore kayak gitu kelasnya. Oh gitu. Ah. Ya semoga lah tercapai ya. Tercapai. Tercapai harapannya di tahun Amin. ini. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Ya. Kalau nggak tahun depan ya tahun depannya lagi. Nah kita tetap berusaha ya. Amin. Insya Allah nanti akan tercapai. Amin. Para siapa yang ingin meraih kebaikannya dengan hal yang positif, insya Allah akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Pokoknya jangan haus akan ilmu. Wah. Loh, kok jangan haus akan ilmu? Gitu. Saya kasih ucapan. Sangat dalam Harus selalu haus akan ilmu. Harusnya selalu haus akan ilmu. Karena ada pepatah bilang kok, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Gitu. Jangan haus ilmu. Harus akan Harus. ilmu. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen kuliah atau pendidikan, itu kejar aja. Tapi intinya jangan cuma karena kayak semacam ajang untuk gengsi ya, kayak untuk kayak supaya dipandang kayak lebih gimana atau gimana. Nah, gitu. Tapi ya memang karena kalian butuh gitu. Oke. Bermanfaat sekali ya intinya ini ya. Dari semua pembicaraan kita. Iya. Ini Saya yang rasa barangkali ini bermanfaat. yang jadi kayaknya Betul. bodoh amat. Dari sekian kita ngobrol dari awal tadi itu sudah apa? Saya diundang lagi nggak sih? Insya Allah. Kalau nggak ada yang mau mungkin. Saya bohong berarti boleh di sini. Enggak. Karena ini instansi pendidikan tidak boleh berbohong. Terus yang Anda Berbohong lakukan? itu dosa. Iya. Oke, mungkin Anda boleh saya cukup sekian. Sekian. Karena menurut kami tadi ini pembicaraannya juga biasa saja. Tidak menarik. Maaf. Sampai pasti dari pembicaraan Boris tadi itu ada pesan yang bisa kita dapat, yaitu kalau menurut saya ya, Ya. kerja keras beliau ini sangat bagus sekali, patut kita tiru.
beliau dari lulus kuliah 2012 langsung mengajar, bekerja, terus dia ikut SM3T, lalu PPG, yaitu sampai lupa nikah loh saya. Gak apa-apa. Saya kok jadi terenyuh ya Pak ya, kata-kata yang terakhir itu tadi. Mungkin bagi penonton yang masih jomblo mungkin bisa mendaftarkan, dikirimkan lewat email ya nanti ya, bisa di komen nanti di video kita. Ini tadi kan sudah bagus belum kan? Malah dipotong. Mungkin gini lah, kalau menurut saya tadi itu membahas nikah itu mungkin sekarang ke Gak usah salon bersihkan hati kan mungkin banyak kalau jarang berapa itu loh, udah Jawa gadang bersihkan tangan-tangannya itu ya pernah pegang. Gak pernah pegangan ya, pegangan tangan. Jarang berapanya dibersihkan dulu, insya Allah baru. Insya Allah nanti Kalau nggak tahun ya. ini menikah, insya Allah tahun depan. Kalau nggak tahun Depannya lagi. Iya. Tapi terus semangat ya Mbak ya, Elis. semangat. meskipun belum dapatkan jodoh, tetap semangat, harus bisa menjalani hidup. Betul. Hidup itu keras bu. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Kita kan Closing tadi ini tuh. harusnya kita bisa meniru apa yang dilakukan Bu Elis, Bu Elis apa? tapi yang positif. Jangan Betul, yang positif ya. Kayaknya tadi nggak ada negatifnya loh Pak. Belum tahu. Saya tahu rasanya dia itu apa. Apa? Rahasianya saya tahu. Iya. Dibongkar di sini boleh. Kenapa? Dibongkar di sini boleh. Sudah closing. Oh iya. Tahu lagi. Jadi kita ini harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bu Elis. Dalam artian yaitu masalah etos Semangat. kerjanya, Mm-mm, semangat semangat kerjanya kerjanya. beliau. Bagi beliau ini tanpa mengenal waktu, tidak. Oke lah, cukup Pokoknya bagus lah. Bagus. Itu jujur ya. Hmm. Kita tuh dari kemarin itu cuma belajar pembukaan. Mm-mm. Closingnya belum. Betul. Iya. Oke. Mungkin dibantu closingnya gimana? Mungkin closingnya narasumber aja. Ya, gantian lah. Gantian masa apa? Ya. Closing. Ayo, Monggo. closing kok. Yaitu intinya. Apa? Closing kok. Intinya adalah jangan pernah sia-siakan waktu mudamu. Nah, berarti Selalu kejar mimpimu. Kemudian ya ketika kita mengejar mimpi itu pasti ada jatuh bangun ya. Tapi saya yakin intinya sih adalah di kata yakin. Jadi kalau misalnya kalian udah yakin, hal-hal yang sekiranya mengarahkan kamu ke mimpimu itu pasti akan ada. Dan jangan lupa sama yang di atas. Jadi walaupun kamu yakin, kamu udah usaha, tapi kamu lupa sama yang di atas itu juga percuma. Jadi tetap harus ibadahnya juga harus tetap diingat kayak gitu. kalau dalam agama Islam mungkin harus ada dua, ikhtiar sama tawakal. Itu Betul. dua yang harus kita Betul. Kita pegang. pegang. Betul. Kalau kita berusaha tapi Tanpa- tanpa ada doa juga nggak kosong. bisa. Kalau kita doa Doa terus tapi tanpa usaha, juga betul. kosong. Kurang lebih sama dengan tulis ya. Ya, betul. Oke, sekian khutbah Jumat. Sekian ngobrol kita dengan Bu Elis, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu menyapa dan lagi. sharing-sharing pengalaman yang belum disampaikan oleh beliau di sini. Nah, Betul. dan untuk di podcast berikutnya, nah siapa tahu bintang tamunya ini lebih menarik dari beliau. Iya. Sampai bertemu lagi di Di acara Ngobrol. Ngobrol. Dadah.